23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja meruyak. Suara tembakan menyalak di berbagai penjuru kota. Mayat-mayat berlumuran darah pun terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini. Teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam di masa revolusi kemerdekaan. Teror-teror yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat muda. Raymond Pierre Paul Westerling adalah dalang dari peristiwa 23 Januari di Bandung ini. Aksi teror itu dia rancang menyasar dua kota besar utama di Indonesia, yakni Bandung dan Jakarta. Pusat militer itu ada di Cimahi. Pusat militer itu ada di Bandung. Bandung itu pusat kereta api di Bandung. Pusat telekomunikasi di Bandung, untuk penerbangan di Bandung. Bandung itu merupakan kedua ibu kota dari Republik Indonesia. Setelah Jakarta, pusat senjata itu ada di Pindad, yang sekarang namanya Pindad. Yang namanya pusat pemberitaan di Malabar. Jadi semua itu di sini, kekuatan Nusantara itu. Maka dia memulai dari sini dulu, baru nanti Jakarta yang merupakan disangga atau didukung oleh Bandung ini. Kalau Bandung sudah dikuasai, Jakarta akan mudah lepas. Ini perhitungan politik militernya. Aksi teror ini bertujuan untuk menghabisi pimpinan Republik Indonesia Serikat Soekarno dan Hatta dan mengambil alih pemerintahan resmi Indonesia. Westerling memimpin teror dengan menggalang kekuatan orang-orang dari golongan anti-republik. Mereka tidak puas dengan hasil konferensi meja bundar yang mengesahkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Teror yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Karena dia leluhurnya dari Turki. Turki itu bagi orang Indonesia, itu zaman itu diasosiasikan dengan Kesultanan Turki yang hebat di mata orang Indonesia. Turki Utsmani itu kan imam khalifah. Padahal ketika Westerling beroperasi itu semua sudah tidak ada. Tapi mitos itu dipakai. Saya tanya pada Westerling. Dia bilang itu kan cerita orang aja, nggak betul. Misalnya dia bilang seperti yang cerita Anda dengar, dia itu kalau mau operasi melihat anak buahnya itu, kamu nggak ikut. Saya kira itu bagian dari psikologi. Karena bangsa kita ini kan pada tingkat peradaban tertentu selalu mengharapkan hal seperti itu. Jangan bangsa Indonesia, orang Yahudi aja mengharapkan the Messiah is coming back. Jika agama Kristen juga begitu. Ya mau saya katakan di sini isu seperti Ratu Adil dan sebagainya itu bukan sesuatu yang khas Indonesia. Di banyak negeri ada hal seperti itu. Mitos Ratu Adil memang seringkali lahir dan dihadirkan dalam situasi masyarakat yang tidak stabil.
Dan Westerling dengan cerdik menamakan gerakannya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di balik semua itu, APRA tidak lain adalah janji palsu untuk mengadu domba rakyat Indonesia, sekaligus mimpi kosong bagi orang-orang Belanda yang hendak menguasai kembali Nusantara. Yang perlu kita ketahui, jadi gerakan APRA itu tidak berdiri sendiri. APRA itu adalah satu konsep dari upaya kembalinya penjajahan Belanda. Dan mengapa kerajaan Protestan Belanda mau berupaya keras untuk menjajah kembali? Karena dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Dunia Kedua itu sebenarnya satu istilah untuk menghanguskan yang hakikat dan sebenarnya Perang Dunia Kedua itulah perang kepada Belanda. Hanya dimanapun dalam sejarah itu Prancis ke Aljazair, ini juga ada orang Aljazair yang memihak pada Prancis. Dan juga dimanapun ada penjajahan, maka selalu menggunakan orang-orang pribumi untuk menindas pribumi. Nah, secara kebetulan gerakan APRA itu ternyata mendapatkan dukungan dari negara Pasundan. Pada Februari 1949, Westerling bertemu dengan Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Hendrik Simon Spoor. Westerling meminta restu kepada Jenderal Spoor untuk melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bersenjata dengan misi menyebar teror di kalangan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tujuannya adalah Indonesia tetap menjadi negara federal dan dapat dikuasai kembali sebagai koloni Belanda. Spoor yang juga berambisi menguasai kembali Indonesia, merestui apa yang menjadi rencana Westerling. Segera setelah pertemuannya dengan Jenderal Spoor, Westerling mulai menyusun rencana dan melakukan persiapan pembentukan gerakan APRA. Westerling sendiri adalah bekas komando pasukan khusus Depot Special Troepen atau DST yang kemudian berubah nama menjadi Korps Special Troepen atau KST. Cukup mudah bagi Westerling mengumpulkan pasukan yang siap bergabung dalam barisan APRA. Dalam kurun waktu 6 bulan saja, Westerling mampu mengumpulkan lebih dari 5.000 pasukan bekas tentara kenil Belanda di Indonesia dan eks-pasukan DST dan KST yang pernah dipimpinnya. Dan menarik adalah pasukan itu tidak semuanya orang Belanda, kulit putih. Banyak orang-orang keturunan Ambon. Nah, ini menarik lagi. Orang-orang keturunan Ambon yang dipakai Westerling adalah mereka dulu yang diinternir oleh Jepang. Yang dibebaskan setelah Jepang kalah. Dan menurut cerita, orang-orang yang benci betul kepada Republik, benci kepada Soekarno, sedangkan pengikut-pengikut Republik kan pengikut Soekarno. Mereka merasa menganggap Soekarno itu pengkhianat, bekerja sama Jepang. Jadi sebagian dendam mereka adalah dendam kepada Soekarno. Mereka tidak berpikir Indonesia, ini pengikut Soekarno. Dan Westerling juga berpikir seperti itu. Pandangannya seperti itu. Itu yang dia jelaskan kepada